sehat terus, dan tetap semangat. Nah adik-adik, pada minggu ini sebelumnya Kak Yose ucapkan selamat pagi. Pada minggu hari ini, tema sekolah minggu kita yaitu Yesus mengutus para murid-muridnya. Nah, kita di mata Tuhan itu sebagai apa ya adik-adik? Sebagai murid-murid Tuhan, atau sahabat-sahabat Tuhan, atau anak-anak Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan? Ayo yang mana? Jawabannya betul semua ya. Nah, karena kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, murid Tuhan, sahabat Tuhan, jadi kita semua juga diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Lalu bagaimana kita mewartakan kabar gembira? Sedangkan saat ini masih pandemi corona. Adik-adik, mewartakan kabar gembira tidak hanya melalui ucapan ya, tetapi melalui tindakan kita atau prakteknya. Nah, maka dari itu pada pandemi ini kita mewartakan kabar gembira melalui dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Saat kita keluar rumah, kita tetap memakai masker, sering mencuci tangan, dan berjaga jarak saat ada orang lain di sekitar kita. Selain itu, mewartakan kabar gembira, kita juga mendoakan di dalam rumah masing-masing supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira sekaligus mematuhi perintah-perintahnya, termasuk perintah-perintah pemerintah supaya pandemi corona ini cepat berakhir. Oke adik-adik, sekarang kita semua berdiri yuk. Kak Yose mau mengajak kalian semua untuk menyanyi dan menari bersama lagu Kami Anak-anak Misioner dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua berdiri ya dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira Tuhan senang, sekaligus obat kita supaya kita tidak sakit.
dan mendengarkan firman-Mu agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidup kami berkenan di hati-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, bahagia, tetap sehat. Nah, kita merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah para murid, ke-12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk pergi berdua-dua. Mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk apa? Mewartakan pertobatan. Nah, ketika mereka diutus ini, Yesus memiliki pesan kepada mereka apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Nah, kira-kira tadi apa yang boleh dibawa? Yang boleh dibawa tongkat, ya tongkat. Apalagi? Alas kaki, ya mungkin boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal, tapi alas kaki, ya. Apalagi satu lagi? Pakaian, ya boleh mengenakan pakaian, tetapi tidak boleh mengenakan 2, hanya 1, ya. Itu benda yang boleh dibawa para murid ketika menjalankan perutusan. Namun ada yang tidak boleh dibawa. Apa? Roti, ya, bekal, ya entah bekal apapun, ya. Lalu uang yang diselipkan di ikat pinggang, ya itu tidak boleh. Roti, bekal, uang menjadi larangan bagi para murid untuk dibawa. Lalu mengapa Yesus mengizinkan mereka membawa tongkat, pakai alas kaki dan baju? Maksudnya apa? Nah, kalau kita coba renungkan tongkat, kita mulai tongkat saja. Tongkat fungsinya untuk mentung. Wah, memang gunanya bisa untuk mentung, tetapi tidak sembarangan mentung. Nanti adik punya tongkat
yang dibawa kemana-mana, ketika diganggu langsung pentung sana, pentung sini. Nah, itu tidak digunakan dengan baik, artinya tongkatnya melukai orang lain. Tetapi tongkat yang boleh dibawa para murid ini berguna untuk menjaga diri, juga menjadi kekuatan mereka. Dibayangkan mereka pergi ke desa-desa, kota-kota itu dengan berjalan. Wah. Kalau mereka tidak kuat, mereka akan berhenti. Dan tongkat itu menjadi tumpuan mereka, bisa melangkah berjalan, kendati sebenarnya ada rasa lelah. Ya. Tongkat membawa kekuatan. Tongkat itu juga untuk melindungi diri. Fungsinya membela diri. Sama seperti para gembala. Mereka menggembalakan domba, kambing di padang yang luas. Tidak aman. Karena apa? Ada ancaman binatang buas, entah serigala yang bisa mengancam hewan ternak maupun diri mereka, para gembala ini. Maka tongkat ini menjadi senjata untuk melindungi dirinya dan kawanannya. Sehingga mereka pun aman, selamat dari serangan binatang buas. Nah, dari sini Tuhan mengajak kita untuk tetap selamat berpegangan pada tongkat, tetap kuat dengan tongkat. Kita juga perlu memiliki tongkat. Nah, tapi tongkatnya bukan untuk mukul-mukul sembarangan. Tongkat kita yakni Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus menjadi tongkat kita. Ketika kita lemah, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ketika kita merasa ada bahaya, terancam, kita mohon keselamatan dari Tuhan yang akan melindungi, menyertai kita. Artinya juga kita menjaga diri kita dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan sendiri. Seperti para murid yang diutus tidak boleh membawa roti bekal uang, tetapi boleh membawa tongkat, alas kaki, pakaian. Mereka diajak menyerahkan diri sepenuhnya untuk hidup kepada Tuhan. Tetapi mereka perlu juga membekali diri untuk menjaga kekuatan, keselamatan mereka. Alas kaki melindungi mereka dari benda tajam, entah batu, entah duri, yang menghambat mereka nanti berjalan kalau kakinya terluka. Baju menahan tubuh supaya tetap hangat, tidak dingin, sehingga mereka tidak sakit. Tongkat tadi seperti Romo jelaskan untuk melindungi, untuk kekuatan berjalan, itu diperlukan. Sedangkan makanan tubuh tidak perlu mereka bawa. Mereka kalau mau bekerja, kalau mau berusaha pasti mendapat makan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Sebagaimana kalau kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Dan seterusnya ya. Kita menyanyi dengan penuh semangat. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita
entah suka, entah duka, Tuhan menjadi kekuatan kita. Nah, saat ini juga kita tengah menghadapi pandemi yang semakin, boleh dikatakan membahayakan. Senjata kita, kekuatan kita, Tuhan Yesus sendiri. Kita ada bahaya, kita ada ancaman. Kekuatan kita, Tuhan Yesus. Maka kita berserah kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Tapi kita juga perlu membekali, melindungi diri kita dengan menyiapkan apa yang diperlukan. Apa itu? Ya, masker. Kalau kita keluar rumah, kita memakai masker dengan baik, dengan benar. Itulah alas kaki atau baju yang harus kita kenakan saat ini atau yang boleh kita kenakan. Karena itu melindungi kita, menjaga kita. Kita berserah diri kepada Tuhan, tetapi kita juga mengusahakan. Para murid mengenakan alas kaki, mengenakan baju. Kita saat ini dalam ancaman bahaya virus corona. Maka kita mengusahakan dengan menggunakan masker. Semoga dengan penyerahan diri kita, tongkat kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, menjadi sumber kekuatan dan keselamatan bagi kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Oke adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Maya. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021, kita akan membuat kreativitas dengan tema Yesus mengutus muridnya. Kita akan membuat kreativitas yaitu koper misioner dari kardus bekas. Bisa dari kotak susu atau lainnya. Nah, kita perlu menyiapkan antara lain kardus bekas seperti ini, bisa dibuka. Lalu kita juga membutuhkan kertas cupalo. Kita gunting secukupnya, makanya kurang lebih seperti ini ya. Gunting seperti ini. Ini untuk ayat emas, lalu ini untuk tulisan koper misioner. Kita juga membutuhkan gunting, selotip, lem, dan juga tali. Oke, kita buat yuk. Cekirat. Kita siapkan kotaknya. Lalu kita tempelkan tulisan koper misioner di kardus ini. Kita tempelkan juga ayat emas. Ayat emas pada hari ini yaitu diambil dari Injil Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Tempelkan seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan memasangkan tali di atas koper ini. Ditutup koper ini menggunakan selotip. Dan tali tempelkan seperti ini. Jadi adik-adik, ini adalah koper misioner kita yang sudah jadi. Kita dapat menghiasnya ya, mengambilnya seperti ini. Kita dapat menghiasnya dengan stiker atau gambar-gambar, lalu ditempelkan di sekelilingnya. Ini masih dapat kita gunakan. Kita dapat memasukkan barang-barang kita, benda-benda kita ke dalam koper misioner ini. Kita dapat bawaannya seperti ini. Oke, sampai di sini jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Hai teman-teman, bagaimana sekolah minggu kita kali ini?
Seru kan? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sekolah minggu kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan Romo, sehingga hidup kami dapat berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong lindungi kami, orang tua kami, kakak-kakak pendamping Pia, Romo, suster, bruder, uskup, dan juga para tenaga medis. Tolong anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Tuhan Yesus, semoga corona ini dapat cepat menghilang, sehingga kami dapat sekolah minggu seperti dahulu di gereja. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Marilah kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, Bapak, Ibu, sanak saudara, para pendamping sekolah minggu, juga sanak saudara, sahabat kita yang mungkin saat ini tengah sakit, serta bangsa kita yang tengah berjuang untuk terbebas dari wabah pandemi, juga Kota Kudus tempat tinggal kita ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jangan lupa ya, firman hari ini dan khotbah dari Romo diingat-ingat dan dipatuhi atau dilaksanakan dalam kehidupan kita. Jangan lupa juga untuk mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan, karena mengikuti peraturan dari pemerintah atau mengikuti protokol kesehatan sama dengan kita mematuhi peraturan Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dicurahkan rahmat kesehatan, keselamatan, serta rahmat sukacita Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, berdiri lagi yuk untuk menyanyi dan menari bersama lagu penutup.
Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah!